Pengalaman buruk bangsa Indonesia adalah sudah begitu banyak yang diekspor dalam bentuk barang-barang mentah, digaruk, dikeruk, kemudian dikirim. Indonesia hanya dapat sangat kecil. Selamat pagi, Pak. Kalau saya melihat penampilan Bapak hari ini seperti foto model dari Milan ini, Pak. Apakah ada rencana buka butik atau bagaimana nih, Pak? Selamat pagi. Sehat, Pak? Sehat. Syukurlah kalau begitu. Sehat. Nah, begini, Pak. Kemarin Presiden Jokowi kan menghadiri peringatan hubungan Uni Eropa dengan ASEAN. ASEAN itu memang banyak punya mitra, Pak, dengan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang misalnya. Nah, kemudian yang menarik dalam pidato tersebut, selain Pak Jokowi mengatakan bahwa hubungan atau kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN itu adalah sudah berjalan dengan lancar, namun ada hal yang membuat mungkin orang terkejut begitu ya, tentang Pak Jokowi mengatakan bahwa meskipun berjalan lancar, ASEAN dengan Uni Eropa ini tidak baik-baik saja. Bahkan Pak Jokowi meminta supaya hubungan itu adalah berdasarkan kesetaraan, bukan menggunakan hanya standarnya Uni Eropa gitu. Bagaimana Bapak menanggapi pidato Presiden Jokowi di Brussels tersebut, Pak? Iya. Terima kasih bagi Anda yang menonton New Inspiration Channel yang dikelola oleh sahabat saya. Ini memang channel yang sangat inspiratif bagi saya, yang selalu mendorong saya untuk lebih berinovasi lagi, untuk lebih kreatif lagi, dan terutama untuk saya lebih memotivasi diri lagi agar tetap sehat dan berbahagia. Terkait dari pertanyaan bagaimana bisa seorang presiden Indonesia, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo, menyampaikan statement yang sesungguhnya menurut saya sangat mengejutkan. Menyampaikan hal yang demikian tadi itu dalam rangka memberikan satu determinasi ya, bahwa ada latar belakang kecintaan, keutamaan, kepentingan nasional Indonesia yang harus di depan dari kepentingan lainnya dalam berkomunikasi secara global dan universal, yaitu kesetaraan. Tidak ada lagi pemaksaan. Contohnya, konkretnya, bukan hanya nikel, tapi juga ada boksit, ada juga emas, ada juga hasil-hasil tambang lainnya yang bersumber dari kekayaan alam kita Indonesia yang mesti kita olah dulu menjadi barang setengah jadi atau bahkan barang jadi baru diekspor keluar. Pengalaman buruk bangsa Indonesia adalah sudah begitu banyak yang diekspor dalam bentuk barang-barang mentah, digaruk, dikeruk, kemudian dikirim. Indonesia hanya dapat sangat kecil. Sehingga apa yang terjadi? Lahan kita menjadi kurus tandus, yang tersisa ada lubang-lubang yang meninggalkan kesulitan, mungkin meninggalkan wabah, tapi tidak memakmurkan. Jokowi tidak lagi mau itu terjadi. Oleh karena itu, barang-barang yang digali dari bumi Indonesia, yang dikeruk dari bumi Indonesia, mesti diolah dulu di Indonesia, setidak-tidaknya menjadi barang setengah jadi. Kemudian menjadi barang yang sudah jadi baru diekspor. Kenapa begitu? Karena memiliki utilisasi dan value yang sangat tinggi. Value-nya itulah yang memberi nilai tambah kepada bangsa kita dari sisi pendapatan negara, pajak maupun non pajak. Ini yang terjadi hari ini. Berapa puluh kali lipat yang dihasilkan oleh Indonesia
setelah barang-barang mentah kita itu, setelah barang-barang industri mentah kita itu diutilize, dijadikan dulu di Indonesia dengan membangun smelter yang luar biasa, sehingga apa jadinya? Kelompok-kelompok industri, kelompok-kelompok penanam modal yang ada di negara lain justru datang ke Indonesia untuk berinvestasi, membangun industri hilirnya dari barang-barang yang sudah disiapkan setengah jadi di Indonesia, seperti industri otomotif dan industri-industri lainnya. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan satu langkah dan manfaat hari ini. Apa itu? Indonesia setelah melompat dari tahun 2014 sampai hari ini, 2022, Indonesia telah menjadi 7 negara dengan ekonomi terkuat dunia. Kita nggak bisa bayangkan jika hilirisasi, jika industri setengah jadi itu tidak dilakukan di Indonesia. Mungkin apa yang dicapai hari ini masih jauh panggang dari api. Pikiran saya menerawang bahwa kemerdekaan itu adalah milik segala bangsa. Karena itu kemerdekaan harus menjadi sesuatu bagi setiap negara agar terjadi kesetaraan. Kesetaraan dalam berkomunikasi, kesetaraan dalam berinspirasi, kesetaraan dalam membangun, dan kesetaraan yang bersifat universal. Tidak ada lagi pemaksaan, karena kemerdekaan itu milik siapa saja. Dibangun dengan egaliter, dengan kesamaan. Nah, mungkin itu yang mendasari apa yang menjadi pokok pikiran Pak Jokowi ketika beliau menyampaikan sambutan pada sidang di Brussels tersebut. Indonesia hari ini sudah menjadi negara 7 ekonomi kuat dunia, dan dinobatkan pula sebagai negara terindah di dunia. Kemudian sukses yang sangat fenomenal menjadi pelaksana sidang G20 di Bali. Kemudian dilanjutkan dengan sebagai ketua ASEAN. Ini sesuatu banget. Sesuatu yang besar yang telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, rasa bangga kita berbangsa dan bernegara harus kita tampilkan dalam skala yang universal, dalam skala global, bahwa kita sudah menjadi negara yang patut diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Infrastruktur yang telah dibangun begitu masif, sumber daya manusia yang telah menggeliat meningkat, resources alam kita yang begitu melimpah yang kemudian kita ketahui, industri-industri yang tadi dikuasai oleh pihak asing sekarang telah dikelola oleh Indonesia. Oleh karena itu, resources alam kita yang begitu melimpah mesti memberi manfaat kepada bangsa ini semaksimal mungkin, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 kita di pasal 33, bahwa segala kekayaan alam kita di udara, di bumi, dan di dasar bumi mestilah menjadi sumber bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu yang menjadi dasar barangkali pikiran sehingga Presiden Jokowi menyampaikan pidato beliau yang sangat mengejutkan para pemimpin-pemimpin dunia, dan tentu juga membanggakan bagi kita bangsa Indonesia yang memiliki presiden begitu visioner seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi memang luar biasa. Beliau pemberani, beliau bersikap, beliau siap, dan beliau telah bekerja dan membuktikan bahwa yang beliau lakukan adalah ansih bagi kepentingan bangsa, negara, dan kemakmuran rakyat Indonesia. Itu satu pembuktian. Dan kita akan sangat sulit rasanya untuk kembali mendapatkan presiden yang seperti Pak Jokowi. Bersih,
merakyat, tetap santun, energik dengan endurance yang sangat tinggi.